Pada kesempatan video tutorial Google Sheet kali ini, kita akan belajar bagaimana cara membuat grafik garis atau line chart di Google Sheet. Grafik garis atau line chart adalah jenis grafik yang digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk garis yang menghubungkan titik-titik data. Grafik ini sangat berguna untuk melihat tren atau perubahan nilai dari waktu ke waktu, seperti pertumbuhan, penurunan, atau pola musiman. Kegunaan grafik garis diantaranya adalah untuk memvisualisasikan perubahan data dari waktu ke waktu, misalnya penjualan bulanan. Kemudian membandingkan beberapa seri data secara bersamaan dan mengidentifikasi pola atau tren naik ataupun turun. Untuk membuat grafik garis, di sini sudah saya sediakan sebuah tabel penjualan, yaitu mulai dari bulan Januari hingga Desember. Nah, di sini untuk membuat grafiknya, teman-teman tinggal pilih ini datanya, kemudian pilih insert, lalu pilih chart. Selanjutnya, maka akan muncul grafik seperti ini. Atau teman-teman bisa membuat grafik melalui tool yang ada di sini ya. Ini insert chart. Nah, di sini juga sama. Tidak repot lagi melalui menu insert lalu chart ya. Bisa lewat sini. Kebetulan di sini sudah otomatis grafik garis ya. Apabila teman-teman membuatnya, direkomendasikan pas dibuat di awalnya grafik batang seperti ini, teman-teman tinggal pilih di bagian chart editor, kemudian di bagian setup, lalu pilih yang chart type, lalu pilih yang garis, atau di bagian sini line, sama aja. Kemudian untuk mengeditnya, teman-teman tinggal klik di grafik yang titik 3 ini, kemudian edit chart. Nah, kemudian di bagian chart editor, teman-teman pilih yang customize. Nah, di sini teman-teman bisa menyesuaikan tampilan grafiknya agar lebih bagus lagi. Misalnya di bagian chart style, nah di sini teman-teman bisa ganti backgroundnya, warnanya dengan warna apa, terserah sesuai dengan kebutuhan. Seperti ini misalnya. Kemudian di bagian chart border atau garis tepinya, teman-teman kasih warna hitam misalnya. Kemudian di bagian garis ini, apabila diklik maka otomatis disarankan atau berubah ke bagian series ya. Masih di sini. Nah, apabila teman-teman mau yang smooth, maka grafiknya akan menjadi seperti ini ya. Kalau pilih centang yang maximize, akan dimaksimalkan tampilannya, tapi tidak bagus ya. Nah, pilih yang smooth misalnya, pilih yang smooth aja. Kemudian selanjutnya di chart axis, di sini teman-teman bisa masukkan title text atau judul grafiknya, misalnya grafik penjualan, misalnya apa ini, jualan tahun 2024 misalnya seperti ini. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan yaitu subtitle, nah, misalnya per bulan misalnya. Nah, seperti ini. Maka di sini otomatis ditambahkan. Kemudian apabila teman-teman ingin mengganti jenis fontnya, misalnya seperti ini atau yang ini, teman-teman bisa ganti jenis fontnya di sini. Kemudian kasih efek tebal, kemudian di font size-nya teman-teman bisa tentukan sendiri ya, apakah lebih besar atau lebih kecil seperti ini. Nah, misalnya ukuran 20. Kemudian di bagian sini rata tengah ya. Kemudian sini misalnya warna hitam pekat. Kemudian yang per bulan juga sama, diatur di bagian chart subtitlenya. Nah, kita ganti misalnya Arial juga sama. Kemudian di rata tengah misalnya miring seperti ini, lalu warnanya agak hitam seperti ini. Kemudian di font size-nya misalnya 16 seperti ini. Nah, selanjutnya di bagian series-nya, teman-teman bisa ganti ini warnanya jadi warna apa, misalnya oranye, nggak kelihatan.
misalnya merah ya, seperti ini. Nah, ganti warna merah. Kemudian di line dashnya ini, nah misalnya pingin titik-titik atau putus-putus, terserah. Di sini saya pilih yang solid aja ya. Kemudian ketebalannya berapa piksel, nah, bisa diatur 1 piksel. Kemudian di sini di point size, nanti di sini akan dikasih titik-titik. Ini kan nggak kelihatan di sini, tidak kelihatan. Nanti antar bulan ada titik-titiknya. Kalau mau tinggal ditambahkan misalnya 7 piksel, maka di sini tampilannya seperti ini. Nah, jauh lebih cantik ya. Oke, kita edit lagi. Di bagian customize ya, tadi series. Ini point save-nya, misalnya segi 4, di sini akan berubah jadi segi 4. Nah, kalau segitiga di sini berubah jadi segitiga ya. Saya pilih yang circle aja. Kemudian kalau mau tambahkan error barnya seperti ini, kalau diperlukan, kalau enggak ya udah. Kemudian apabila ingin menambahkan di sini nilainya, nilai penjualannya ada di atas titik-titiknya ini, teman-teman tinggal pilih data label ya. Nah, maka di sini akan ditambahkan data labelnya. Kemudian di sini nilainya, value-nya. Kalau non, nggak kelihatan kan non. Seperti itu. Kemudian posisinya, misalnya di center, ini di tengah-tengah. Kemudian di left ini adalah di samping kiri titiknya atau pointnya. Kalau right di kanannya, above di atasnya atau below jika ingin di bawahnya. Biasanya saya menggunakan yang above, yang di atasnya, biar lebih enak untuk bacanya. Kemudian jenis fontnya juga bisa diubah. Kemudian font size-nya juga bisa diganti juga ukurannya seperti ini atau lebih kecil seperti ini. Oke, kemudian kasih efek tebal atau tidak terserah, atau miring. Nah, tergantung teman-teman. Kemudian value-nya apa, text color-nya. Di sini value-nya akan berbeda ya, nilainya, gambarnya, warnanya maksud saya. Kemudian di bagian legend, nah, kalau diperlukan di sini cuman penjualan aja, jadi legendnya auto ya, ini cuman bulan. Kalau ini nggak kepake tinggal dihapus aja, tinggal dihapus, tekan enter, maka nanti hilang karena di sini sudah mewakili bulan ya, sudah tahu ini bulan, jadi nggak perlu legendnya aja. Kemudian di horizontal axis teman-teman bisa ganti jenis fontnya, kemudian font size-nya, nah, seperti ini diatur aja enaknya atau bagusnya bagaimana. Kemudian warnanya, kalau mau dikasih warna biru juga boleh. Ini reverse, nah, mengganti urutannya dari Desember November ke belakang ya. Kalau nggak diperlukan tinggal di uncheck aja. Kemudian di vertical axis juga sama kurang lebih, ini untuk ganti fontnya, font size-nya, kemudian tebalnya atau miring, dan teksnya seperti ini, atau warna lain misalnya hijau seperti ini jika mau. Oke, sini 14. Kemudian di sini kalau teman-teman tidak mau ini penjualan per unitnya, kalau nggak mau keterangan tinggal dihapus saja. Nah, seperti ini. Udah, ini vertical axis sudah, kemudian horizontal axis sudah. Nah, kemudian apabila ini ya, ini teman-teman nggak terganggu dengan garis-garis bantu ini, teman-teman bisa menghapusnya. Nah, teman-teman tinggal double klik di sini, kemudian yang garisnya ini, nah yang di bagian mayor grid line ini tinggal uncheck aja, maka di sini akan hilang ya. Kemudian di sini di vertical axis ini teman-teman bisa menentukan misalnya dari mulai 10 enggak 0 ya, ini jadi misalnya 250, maka di sini otomatis mengikuti ya. Nah, apabila enggak mau repot, ini tinggal dikosongkan aja, nanti otomatis grafik akan menyesuaikan data yang ada di sini ya, di tabel atau sumber
data dari pembuatan tabel di sini ya, pembuatan grafik di sini. Nah, tinggal di unlock style ini kalau mau dikunci, kalau enggak dibiarkan aja di uncheck. Oke, semua customize sudah saya jelaskan di sini ya. Di sini sudah saya jelaskan semua, mulai dari grid line and text, kemudian vertical axis, horizontal axis, legend, series, dan chart and axis style, kemudian chart style sudah saya bahas. Jadi teman-teman tinggal coba explore bagaimana tampilan grafik jadi semenarik mungkin. Oke, untuk tutorial pembuatan grafik garis kali ini saya cukupkan sekian. Semoga video tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.